Cahaya matahari dulu pernah berkilau di atas dek kapal pesiar kerajaan yang kini menjadi bahan perbincangan. Tak seorang pun menyangka bahwa masa lalu itu akan kembali muncul dengan dampak sebesar ini. Namun kenyataannya itulah yang terjadi sekarang. Sarah Ferguson baru saja membagikan kembali serangkaian foto lama dari masa liburan kapal pesiar bersama Pangeran Andrew. Dan gambar-gambar tersebut langsung memicu kehebohan di kalangan kerajaan. Di balik foto-foto itu tersembunyi berbagai tuduhan mengejutkan, motif yang dibisikkan secara diam-diam, serta sebuah bab lama yang tidak pernah disangka Meghan akan kembali menghantuinya. Lalu, apa sebenarnya yang diungkap Fergie kali ini? Dan mengapa hal tersebut membuat Meghan benar-benar terkejut? Bagaimana Meghan Markle justru terseret setelah kejatuhan Andrew? Pangeran Andrew Mountbatten Windsor, paman Pangeran Harry, kembali menjadi sorotan publik, namun sama sekali bukan dalam konteks yang diinginkan siapapun dari keluarga kerajaan. Setelah bertahun-tahun diterpa kontroversi akibat hubungannya dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein, tekanan terhadap monarki akhirnya mencapai titik puncaknya. Akibatnya, Andrew dicabut dari gelar kerajaan, kehormatan militer, serta seluruh tugas publiknya. Sosok yang dahulu dikenal sebagai Duke of York itu mendadak kehilangan hampir seluruh hak istimewa yang selama ini melekat pada hidupnya. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Kakaknya, Raja Charles III, yang dikenal tegas dalam menjaga citra monarki, mengambil langkah lanjutan yang tak kalah menentukan. Ia meminta Andrew untuk meninggalkan Royal Lodge, kediaman megah yang telah ia tempati selama puluhan tahun. Bagi banyak pihak, keputusan ini menjadi sinyal paling jelas bahwa sang raja ingin menarik garis tegas antara masa depan kerajaan dan kesalahan masa lalu saudaranya. Begitu kejatuhan Andrew menjadi resmi, dunia maya langsung meledak. Media sosial yang memang subur bagi rumor, teori konspirasi, dan klaim sensasional langsung dipenuhi spekulasi. Para blogger, komentator, dan akun anonim mulai menyebarkan dugaan tanpa bukti bahwa terdapat foto-foto rahasia Pangeran Andrew bersama Meghan Markle, Duchess of Sussex. Bisikan ini menyebar dengan cepat, memanfaatkan rasa penasaran publik terhadap skandal Andrew dan hubungan Meghan yang memang rumit dengan keluarga kerajaan. Meghan, yang sejak lama menjadi sasaran pengawasan media dan perundungan daring, kembali terseret ke dalam badai yang sama sekali tidak berkaitan dengannya. Para penganut teori konspirasi menghidupkan kembali tuduhan lama yang sudah berkali-kali dibantah dengan melabelinya sebagai Yacht Girl, istilah yang kerap digunakan oleh troll daring untuk merusak reputasinya dengan mengaitkannya pada aktivitas glamor yang tidak pernah terbukti. Tuduhan-tuduhan tersebut telah lama dinyatakan tidak benar. Namun begitu nama Andrew kembali menjadi topik panas, sejumlah pihak melihat kesempatan untuk kembali menyeret nama Meghan ke dalam drama. Situasi menjadi semakin kacau ketika beberapa pengguna mulai menyebarkan foto-foto lama berkualitas rendah yang mereka klaim memperlihatkan Meghan berada di kapal pesiar bersama Andrew. Unggahan tersebut bersikeras bahwa foto-foto itu baru saja dirilis oleh mantan istri Andrew, Sarah Ferguson, yang akrab disapa Fergie. Menurut rumor, Fergie disebut-sebut membagikan gambar tersebut sebagai bentuk balas dendam atau demi menarik perhatian publik. Namun para pendukung Meghan dengan cepat membantah klaim itu. Mereka menyatakan bahwa foto-foto yang dibagikan Sarah Ferguson sama sekali bukan foto baru dan bahkan tidak menampilkan Meghan Markle. Sebagian besar gambar tersebut ternyata memperlihatkan perempuan lain, diambil bertahun-tahun sebelum Meghan memasuki kehidupan kerajaan. Meski demikian, narasi palsu itu terus beredar. Meghan di atas kapal pesiar bersama Andrew. Meghan dikaitkan dengan skandal yang tidak pernah melibatkan dirinya. Meghan seolah terbongkar. Unggahan-unggahan tersebut jelas dibuat untuk memancing sensasi, mendulang klik, dan menambah kekacauan dalam situasi kerajaan yang sudah kompleks. Bagi sebagian orang, rumor ini terasa meyakinkan karena waktunya dianggap pas.
Andrew baru saja mengalami kehinaan publik dengan kehilangan gelar dan rumahnya, sementara Meghan tetap menjadi figur kontroversial di sudut-sudut tertentu internet, di mana apapun yang berkaitan dengannya hampir selalu menarik perhatian. Mengaitkan namanya dengan kejatuhan Andrew menciptakan badai sempurna yang dengan cepat dimanfaatkan para penyebar teori konspirasi. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, banyak pihak kembali menegaskan bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Meghan pernah terlibat dalam kontroversi Andrew. Tidak ada foto autentik yang menghubungkan mereka seperti yang diklaim rumor. Seluruh situasi ini justru mencerminkan betapa cepatnya informasi palsu menyebar dan betapa mudahnya figur publik, terutama perempuan seperti Meghan, menjadi sasaran serangan tanpa dasar. Pada akhirnya, krisis Andrew sepenuhnya merupakan akibat dari tindakannya sendiri. Namun, kegilaan di dunia maya menunjukkan bahwa ketika keluarga kerajaan tersandung, gelombang kejutnya seringkali menghantam orang-orang yang sama sekali tidak berada di dekat titik jatuh tersebut. Lalu, kapan sebenarnya foto-foto itu diambil? Di mana lokasi pengambilannya? Apakah momen tersebut merupakan acara santai atau perayaan khusus? Sementara Meghan masih terkejut dengan pengungkapan tersebut, mari kita menelusuri lebih jauh detail pesta tempat berbagai tokoh berpengaruh bersulang untuk masa depan seorang putri. Pesta Forbidden Garden. Suatu sore di bulan Juli 2006, di suatu sudut Royal Lodge, hari musim panas itu tampak begitu sempurna hingga terasa hampir tidak nyata. Cahaya keemasan yang lembut menembus pepohonan tua yang menjulang tinggi. Deretan pohon ek yang mengelilingi Royal Lodge memantulkan suasana hangat dan damai, seolah menyelimuti segalanya dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Denting halus gelas kristal terdengar samar di udara, seperti bunyi lonceng kecil yang lembut. Pangeran Andrew mengenakan celana chino rapi dan senyum lebar yang seakan mampu menyaingi sinar matahari, berjalan santai mengelilingi kawasan pribadi Windsor miliknya, layaknya tuan rumah yang bangga menyiapkan kerajaannya sendiri. Acara ini dimaksudkan sebagai pertemuan ringan dan tidak resmi, sebuah pembuka sebelum perayaan besar ulang tahun ke-18 Putri Beatrice. Malam harinya, sebuah pesta topeng megah di Kastil Windsor dijadwalkan menghadirkan sekitar 400 tamu glamor. Namun di oasis taman tersembunyi milik sang pangeran ini, suasananya terasa jauh lebih sunyi. Bahkan kadang terasa sangat sepi dan terisolasi. Dipenuhi lengkungan mawar yang menjalar, hamparan rumput hijau yang halus, serta air mancur yang berbisik pelan saat mengalir. Andrew justru mengundang tamu-tamu yang tak pernah dibayangkan akan hadir di jamuan kerajaan. Orang-orang yang reputasinya saat itu sudah mulai tenggelam ke sudut-sudut tergelap dunia. Lalu, seperti tokoh-tokoh yang keluar dari mimpi buruk, mereka datang satu persatu. 3 sosok yang kelak dikenal banyak orang sebagai tamu iblis. Jeffrey Epstein muncul pertama, mengenakan kacamata aviator khasnya dan senyum yang terasa mengganggu. Hanya 2 bulan sebelumnya ia bahkan sempat terlihat memberi kaviar kepada anjing corgi milik Andrew, seolah sedang berlatih memainkan peran antagonis. Kehadirannya saja sudah membuat suasana terasa sesak. Kemudian Ghislaine Maxwell datang, mendekat dengan sikap akrab yang tak wajar. Terakhir, Harvey Weinstein tiba, bertubuh besar, sedikit berkeringat, dan sudah dikenal secara diam-diam di kalangan tertentu sebagai sosok yang menakutkan bagi para aktris muda. Semua ini bukan kebetulan. Andrew sendiri yang mengundang mereka. Catatan penerbangan kemudian membuktikan bahwa jet pribadi Epstein mendarat di Bandara Farnborough pagi itu juga. Pada tahun 2025, ketika foto-foto bocor akhirnya muncul, buram namun sangat mengusik, semuanya menjadi jelas. Epstein terlihat bersantai di kursi rotan. Maxwell membungkuk mendekat, membisikkan sesuatu ke telinga Andrew. Weinstein berjalan bergandengan tangan dengan Putri Beatrice yang tampak pemalu dan sama sekali tidak menyadari bayang-bayang gelap di sekelilingnya. Para staf yang bekerja hari itu kemudian mengenang Andrew yang dengan bangga berkata, "Jeffrey adalah penghubung terbaik yang pernah kau temui. Dia bisa membuka pintu kemana saja."
Kalimat itu kini terdengar seperti ramalan kelam. Sebelum pesta topeng dimulai malam itu, ketiga tamu kontroversial tersebut pergi secara diam-diam. Tidak ada foto resmi, tidak tercantum dalam daftar tamu, tidak ada pengakuan publik, hanya bisikan pelan di antara staf istana. Itu teman-teman khusus yang mulia. Kata-kata yang bertahun-tahun kemudian menghantui monarki. Kini, pada November 2025, Taman Royal Lodge yang dulu indah tampak ditinggalkan, dipenuhi tanaman liar dan diselimuti keheningan berat. Sulur ivy melilit dinding batu, seolah alam mencoba mengubur rahasia lama. Namun setiap dokumen baru terkait Epstein yang dirilis justru menyeret rahasia itu kembali ke permukaan. Kebocoran Vault 7 tahun 2025 saja menyebut nama Pangeran Andrew sebanyak 137 kali. Setiap penyebutan menjadi gema dari keputusan yang dibuat di taman itu hampir 2 dekade silam. Ketika Raja Charles akhirnya mengeluarkan ultimatum dan mengancam mencabut gelar Andrew, keputusan itu bukan datang tiba-tiba dan bukan pula karena dendam. Itu adalah akumulasi dari pembusukan yang terlalu lama disembunyikan hingga akhirnya runtuh. Sebuah monarki yang berusaha keras bernapas kembali setelah tersedak racun yang masuk ke Royal Lodge pada sore Juli yang tampak begitu indah itu. Royal Lodge bukan sekadar rumah. Pada hari itu, tempat tersebut berubah menjadi panggung tragedi sunyi yang tak terucap. Lokasi di mana seorang pangeran menjamu pria-pria yang kelak menandai bab tergelap dalam hidupnya. Meski peristiwa glamor itu terjadi bertahun-tahun lalu, bagaimana keadaan bangunan yang sama sekarang? Mari menyelami perubahan dari kebahagiaan keluarga palsu menjadi perang dingin yang membeku. Istana es dengan 30 ruangan. Saat ini, melangkah melewati pintu kayu tua Royal Lodge memberikan pengalaman yang berbeda. Keheningan dingin langsung menyergap, seakan berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Mansion yang hampir berusia 3 abad ini dulu bersinar dengan kemegahan. 30 ruangannya mencakup ballroom dengan hiasan emas yang mulai pudar, lorong panjang penuh potret yang tak lagi dibersihkan, serta sudut-sudut loteng tersembunyi yang dahulu menyimpan tawa dan kehidupan. Pernah ada masa ketika rumah ini bergema oleh keceriaan aneh. Sebuah sandiwara kebahagiaan yang mungkin menipu kamera, namun tidak bagi orang-orang di dalamnya. Dahulu Andrew dan Sarah tinggal di sini seperti pasangan mantan suami istri paling akur di dunia. Bercerai sejak 1996, namun selalu bersama. Pakaian serasi di Ascot, liburan hangat di Balmoral, dan penampilan bersama yang membuat publik tersenyum dan bertanya-tanya. Sarah bahkan pernah berkata dengan bangga kepada Oprah, "Kami seperti tripod, tak bisa dipatahkan." Kalimat itu terdengar manis, terdengar kuat, namun kenyataannya itu tidak benar, bahkan sama sekali jauh dari kebenaran. Kini, Royal Lodge terasa seperti rumah yang berbalik melawan penghuninya. Ia menyimpan rahasia, ia memelihara dendam, dan di balik dinding-dinding megahnya, sebuah perang dingin tengah berlangsung, terbentang di atas karpet Persia, lorong-lorong tua dan 2 hati yang akhirnya berhenti berpura-pura. Di sayap timur, Andrew duduk terasing, bersembunyi dari dunia dan dari dirinya sendiri. Ruang kerjanya yang dulu. Ruang kerja Andrew yang dulu mengilap dan hangat dengan dinding kayu ek kini tampak seperti gudang penyimpanan. Kardus-kardus menjulang di mana-mana, banyak di antaranya diberi label yang menyakitkan. Sandringham Exile. Masa depannya seolah sudah dikemas dan disingkirkan tepat di depan matanya. Hari-harinya dihabiskan dengan berkeliaran mengenakan piyama usang, mengisap cerutu mahal yang membuat ruangan dipenuhi aroma berat dan pengap. Ia melahap novel-novel thriller militer, seakan cerita-cerita itu mampu menyelamatkannya. Tirai selalu tertutup, ponselnya sunyi. Ia benar-benar memutuskan diri dari dunia luar. Di sisi lain, mansion sayap barat menjadi wilayah Sarah, dan ruangannya menceritakan kisahnya sendiri. Sudut pribadinya sebagai seorang duchess berantakan dengan koper-koper Louis Vuitton yang terbuka setengah, pakaian tumpah ruah, dan tisu-tisu berserakan di lantai seperti kelopak bunga yang gugur.
Ia menyusuri lorong-lorong pada pukul 3 dini hari, terbungkus jubah sutra, tak mampu memejamkan mata. Terkadang ia menghentikan petugas malam, salah satu dari sedikit staf yang masih berani berbicara dengannya, lalu berbisik lirih, "Tolong jangan pergi." Gaung kesepian terasa menjerit di sekelilingnya. Suaranya bergetar saat mengucapkannya, dan tak seorang pun lagi tahu bagaimana cara menghiburnya. Segalanya berubah pada hari Andrew menyampaikan pesan terakhir yang kejam. Sarah adalah racun. Jaga jarak. Para staf mematuhinya tanpa pengecualian. Kini makanan diantar dalam nampan terpisah, dibawa dengan hati-hati agar mereka tak pernah berpapasan. Jika pandangan mereka tak sengaja bertemu di lorong, udara seketika membeku. Andrew bergumam singkat, "Pemindahan hari Selasa," dan Sarah langsung memalingkan wajah sebelum emosinya runtuh. Jamuan makan malam yang dulu diatur demi kamera dan kilatan lampu, kini berubah menjadi ritual sunyi. Andrew menusuk daging pegar dingin tanpa suara, sementara Sarah bersembunyi di pantry pelayan, menyesap sup dengan botol kecil gin yang diselipkan di balik kain linen terlipat. Dua manusia hidup berdampingan, namun terpisah seolah berjarak bermil-mil jauhnya. Keruntuhan Sarah terasa menyakitkan untuk disaksikan. Ia adalah perempuan yang pernah bertahan dari tajuk berita kejam, utang yang tak berujung, dan rasa malu di hadapan dunia. Namun kini ia duduk sendirian di bar yang dulu pernah digunakan Jeffrey Epstein, minum hingga matahari perlahan terbit. "Aku tak bisa sendirian," ratapnya pada para pelayan. "Rumah ini tahu semua yang pernah kami lakukan." Teman-temannya berbisik di balik pintu tertutup bahwa ia merasa dikhianati. "Setelah Epstein, setelah semuanya, aku tetap berdiri di sisinya," luapnya dengan amarah. "Dan ini balasan yang kuterima?" Kemarahan saja tak cukup menggambarkannya. Ia terbakar, merencanakan, menghitung langkah demi langkah, sambil meringkuk di bawah selimut bulu. Udara di dalam Royal Lodge terasa tebal dan beracun, dipenuhi semua hal yang tak pernah mereka ucapkan dengan lantang. "Kau tahu tentang penerbangan-penerbangan itu. Kau hampir menghancurkan kami dengan utang-utangmu. Rumah ini bukan sekadar runtuh, ia meledak dari dalam. Dan ketika debu akhirnya mengendap, kerusakannya bisa menjalar jauh melampaui ruangan-ruangan berhantu ini, mengancam membuka kebenaran yang selama ini ingin dikubur oleh monarki untuk selamanya." Lalu, apa yang membuat Sarah tetap tinggal di rumah Andrew meski mereka telah lama bercerai? Apakah ada kesepakatan rahasia di antara mereka? Mari kita gali apa yang sebenarnya menjadi perekat sejati hubungan ini. Perjanjian darah. Selama hampir 2 dekade, dunia disuguhi kisah manis tentang Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson. Dua mantan pasangan yang bercerai namun tetap hidup bersama dalam pengaturan yang tampak unik dan menghangatkan hati. Namun di balik dongeng penuh cahaya itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih terencana, dan jauh lebih mengganggu. Kehidupan bersama mereka bukan soal cinta atau keanehan yang lucu. Itu adalah perjanjian untuk bertahan hidup. Sebuah kode diam-diam yang dibangun di atas rasa takut, utang, dan rahasia yang mampu menghancurkan hidup. Apa yang terlihat ringan dari luar sesungguhnya adalah kesepakatan yang lahir dari kepanikan dan dipoles oleh pemerasan timbal balik. Sarah di pihaknya memperoleh manfaat yang nyata. Antara tahun 1996 hingga 2019, ia diam-diam menerima lebih dari 15 juta pound dalam bentuk bantuan keuangan dari Ratu. Tali penyelamat finansial yang menyelamatkannya setiap kali gaya hidupnya melampaui keberuntungannya. Alamat kerajaan berfungsi layaknya perisai. Para penagih utang ragu melangkah. Tagihan dikesampingkan. Pertanyaan tak nyaman menguap begitu saja. Putri-putrinya, Beatrice dan Eugenie, tetap mempertahankan kilau kerajaan mereka, terlindungi dari badai yang mengikuti sang ibu. Namun harga yang harus dibayar Sarah sangat mahal. Ia menjadi bahan olok-olok tabloid tanpa henti, dicap sebagai pergi si penumpang gratis dengan ketekunan yang bisa melukai siapapun. Dan setiap keuntungan yang ia nikmati selalu disertai bayangan gelap. Skandal Andrew terbentang tepat di hadapannya. Dari kehadiran Epstein, penerbangan-penerbangan mencurigakan, teman-teman misterius,
hingga bisikan perjanjian kerahasiaan yang beredar di belakang layar. Dia menjadi mata uangnya sekaligus beban terberatnya. Kegagalannya sendiri tak membantu keadaan. Usaha Sarah runtuh satu demi satu. Majalah gaya hidup mewah yang menghabiskan 40.000 dolar per bulan sebelum akhirnya bangkrut. Perusahaan fashion Hardmore yang tenggelam dalam sengketa hukum. Tagihan hotel Las Vegas senilai 22.000 yang ditinggalkannya begitu saja. Setiap bencana itu selalu menyeretnya kembali pada Andrew, yang perlahan berubah menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Andrew selama ini menjadi jalan keluar yang bisa diandalkan. Ia mengamankan berbagai fasilitas, merangkai alibi, dan sesekali menarik simpati sang ratu demi satu lagi bantuan darurat. Namun, kedermawanannya bukan semata-mata karena kebaikan hati. Sarah bukan hanya tanggungan, ia adalah tameng. Andrew membutuhkan Sarah. Terlalu banyak yang telah ia lihat. Sarah ada di sisinya selama tahun-tahun Andrew menjabat sebagai utusan dagang. Terbang ke berbagai negara antara 2001 hingga 2006 bersama Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Ia mengingat jelas bagaimana Harvey Weinstein menawarkan koneksi bagi Beatrice yang masih muda. Ia berdiri di taman pada momen kelam tahun 2006 ketika Andrew dengan santai berkata, "Jeffrey memberi kami segalanya." Sarah tahu persis tali mana yang ditarik, pertemanan mana yang berbahaya, dan peristiwa apa saja yang tak boleh pernah diketahui publik. Jika ada yang mencoba mengungkit kembali skandal tahun 1992 milik Sarah untuk menjatuhkannya, ia memegang senjata paling mematikan, kemampuan untuk meruntuhkan pembelaan Andrew yang paling putus asa. Termasuk klaimnya yang kini ditertawakan dunia, "Aku tidak pernah berkeringat." Ia mengelola rumah mereka seperti seorang fixer, menenangkan kerabat kerajaan yang tersinggung, mengatur sesi foto keluarga bahagia setiap kali narasi publik perlu diperhalus, dan memberi Andrew perlindungan setiap kali Charles menelepon dengan ancaman pengusiran. Hidup mereka menjadi aneh, nyaris teatrikal, dibangun di atas senyum yang dilatih dan perhitungan yang dibisikkan. Seiring waktu, pengaturan itu menjebak mereka berdua. Mereka tak lagi memiliki teman sejati, tak punya kehidupan mandiri, tak ada awal baru. Mereka bukan pasangan, mereka adalah dua orang yang terikat oleh risiko bersama, rasa bersalah bersama, dan ketergantungan bersama. Seperti sulur tanaman yang saling melilit, mereka bertahan bukan karena cinta, melainkan karena perpisahan, berarti keterbukaan yang mematikan. Aturannya sederhana, jika satu bicara, keduanya tenggelam. Dan selama hampir 20 tahun aturan itu bertahan. Setiap skandal diredam, setiap rumor ditenggelamkan, setiap penerbangan mencurigakan dan pertemanan berbahaya disimpan rapat-rapat. Hidup mereka berubah menjadi aksi keseimbangan yang panjang, sunyi, penuh perhitungan, dan tampak tak tergoyahkan. Namun kemudian, masa pemerintahan baru dimulai, dan Charles mengayunkan kapaknya. Dongeng pun runtuh. Pengaturan yang dulu tampak unik tak lagi terlihat eksentrik. Ia tampak seperti apa adanya sejak awal. Aliansi rapuh yang dibangun di atas rahasia yang terlalu berbahaya untuk diucapkan, dan kesunyian yang memang tak mungkin bertahan selamanya. Apa yang akan terjadi pada keduanya setelah mereka harus meninggalkan Royal Lodge pada Januari nanti? Mampukah mereka menghindari sorotan publik? Mari kita cari tahu. Menggeser layar demi keselamatan. Terkadang percikan kecil justru memicu ledakan terbesar bagi Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson. Waktunya tak bisa lebih berbahaya. Segalanya berubah bersamaan. Tenggat pengusiran mendekat seperti bom waktu. Andrew diperkirakan akan dipindahkan ke Sandringham Cottage yang berkabut dan sunyi pada Januari 2026. Sementara tujuan berikutnya bagi Sarah masih menjadi tanda tanya. Dan ketika tekanan semakin menyesakan, keduanya diam-diam melangkah ke rimba digital aplikasi kencan elit. Masing-masing mencari kehadiran baru sebelum tirai benar-benar ditutup. Profil Andrew persis seperti yang orang bayangkan dari seseorang yang sadar dunia sedang mengawasinya. Pria sopan, 65 tahun, mencari pendamping berkelas.
privasi mutlak, pecinta anjing dipersilakan. Kalimat halus untuk mengatakan, tidak seorang pun yang akan mengetik namaku di Google. Segalanya berbau kehati-hatian, seolah ia ingin kembali ke masyarakat sambil tetap bersembunyi di balik bayangan. Sarah sebaliknya bergerak melalui jaringan bisik-bisik di antara teman-temannya. Obrolan Zoom larut malam, segelas anggur di tangan. Aku hanya ingin gairah tanpa istana, katanya dengan desahan dramatis. Seorang pria yang benar-benar melihatku. Ia membingkai dirinya sebagai pahlawan romantis yang melarikan diri dari kastel sunyi. Padahal kastel yang dimaksud adalah Royal Lodge yang kian rapuh, tempat ia masih tinggal bersama Andrew. Mengapa semua ini terjadi sekarang, tepat saat rumah bersama mereka runtuh? Baik secara simbolis maupun nyata, jawaban para orang dalam sederhana. Strategi keluar secara emosional. Mereka sedang menyiapkan pendaratan lunak sebelum akhirnya dipisahkan secara fisik. Seorang kekasih baru bagi Sarah, berarti kepercayaan diri, kebebasan, dan mungkin dorongan untuk akhirnya berbicara terbuka tentang hal-hal yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dan bagi Andrew, menemukan pendamping baru berarti seorang pendamping baru akan menjadi perisai bagi Andrew. Sosok yang bisa mengalihkan pikirannya dari panggilan telepon larut malam yang ia takutkan akan datang begitu Sarah tak lagi berada di bawah atap yang sama. Para pengamat kerajaan dan orang dalam sudah menunggu dengan penuh antusias karena mereka yakin jarak akan menghancurkan satu-satunya hal yang selama ini membuat Duke dan Duchess tetap bungkam. Kedekatan fisik. Begitu mereka tak lagi berbagi dinding yang sama, perjanjian tak tertulis itu akan runtuh. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai. Apa yang terjadi jika Sarah memutuskan untuk menulis lagi? Memoarnya pada 2011 hanyalah sebuah teguran ringan dibandingkan apa yang bisa ia ungkap sekarang. Teman-temannya mengklaim ia menyimpan kisah-kisah yang tak pernah berani ia tuangkan ke atas kertas. Cerita tentang malam-malam larut, klub malam terkenal, serta undangan-undangan berbisik yang terkait dengan pulau-pulau tertentu dan nama-nama yang sangat ingin dilupakan Andrew. Di sisi lain, bayangkan Andrew sendirian di Norfolk selama malam-malam musim dingin yang panjang dan membeku. Tak ada kegiatan, tak ada tujuan, dan tak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Seorang pria yang merasa dirinya disalahpahami. Seorang pria yang mungkin karena kesepian atau harga diri akhirnya memutuskan untuk menceritakan versinya sendiri. Mungkin sebuah buku berjudul Versiku, Epstein yang sebenarnya. Istana akan tersedak teh paginya. Lalu ada bencana yang membara perlahan. NDA lama diretas. Rekaman pesta yang terlupakan dari tahun 2006 muncul kembali. Rumor bahwa Ghislaine Maxwell pernah merekam momen pemotongan kue ulang tahun Putri Beatrice. Kebocoran-kebocoran kecil yang memicu badai besar. Sementara itu, Royal Lodge sendiri telah berubah menjadi simbol menyeramkan dari segala sesuatu yang berjalan salah. Kediaman megah itu kini tampak seperti latar tragedi sejarah. Para staf diam-diam mengajukan permintaan mutasi. Bar lama milik Epstein yang dulu penuh tawa, minuman, dan tamu-tamu meragukan, kini tertutup debu. Ruang-ruang pesta yang dulu hidup dikunci rapat, diselimuti kain putih seperti lokasi kejahatan yang ditinggalkan. Taman-tamannya liar dan tak terawat, lebih menyerupai kuburan yang terlupakan daripada halaman kerajaan. Di dalam, Andrew bersembunyi seperti pria yang terkepung, sementara Sarah mondar-mandir di lorong-lorong, gelisah dan frustrasi. Jamuan makan mereka yang disebut-sebut itu kini berubah menjadi negosiasi tegang yang dibisikkan di atas sisa makanan dingin yang tak menggugah selera. Tak ada kehangatan, tak ada percakapan, hanya dua orang yang saling menghitung langkah. Barang-barangmu harus keluar sebelum Epifani. Baik, tapi jangan sentuh mejaku. Dua manusia yang hidup di tengah puing-puing. Secara emosional, fisik, dan kerajaan. Dua kartu liar yang siap menyulut tong mesiu. Saat para pengamat kerajaan menghitung mundur, masa depan seperti apa yang menanti bangsawan yang telah dilucuti gelarnya dan mantan istrinya. Mari kita telusuri siapa yang akan berkedip lebih dulu ketika truk terakhir pergi. Malam menjelang ledakan,
Bayangkan malam tahun baru 2026. Langit kelabu menggantung di atas Windsor ketika truk pindahan terakhir perlahan menyusuri jalan kerikil Royal Lodge. Di dalamnya tersimpan sisa-sisa terakhir kehidupan lama Andrew dan Sarah Ferguson. Patung-patung porselen corgi milik Andrew dibungkus plastik gelembung. Trofi berburu rubah Sarah yang berdebu ditumpuk di samping kotak-kotak berisi kenangan yang terlupakan. Gerbang menutup perlahan di belakang truk itu, berderit seolah enggan melepaskan kekacauan yang telah dilindunginya selama puluhan tahun. Lalu kunci berbunyi. Keheningan pun jatuh, berat dan mutlak. Namun keheningan itu hanyalah jeda sebelum ledakan, detik sebelum rahasia bertahun-tahun meledak ke permukaan. Karena ketika Royal Lodge kosong, perhitungan dimulai. Banyak orang berharap akan ada pengunduran diri yang tenang atau martabat bersama. Namun tak pernah ada yang tenang atau bermartabat dalam kisah Andrew dan Sarah. Dan tanpa jaring pengaman Royal Lodge, dunia mereka mulai retak. Sarah tenggelam dalam utang yang telah membengkak hingga lebih dari 3,7 juta pound. Tak lagi menikmati bantalan perlindungan kerajaan. Tanpa perisai itu, para penagih datang lebih cepat, tekanan meningkat tajam, dan keputusasaan mulai mencekiknya. Keputusasaan selalu mengarah pada pengungkapan, dan Sarah tahu betul kekuatan ceritanya. Ia pernah menulis memoir sebelumnya, tetapi tidak pernah dengan potensi seperti sekarang. Jika ia memilih untuk berbicara, pengungkapannya bisa bersifat dahsyat. Ia menyimpan ingatan tentang catatan penerbangan yang pura-pura dilupakan orang, bantuan yang diberikan secara diam-diam, serta dana talangan yang diatur oleh mendiang ratu dan tak pernah dimaksudkan untuk diketahui publik. Sarah telah hidup terlalu dekat dengan terlalu banyak skandal untuk pergi begitu saja dalam diam. Terlebih kini, keheningan tak lagi memberinya apapun. Sementara itu, Andrew melangkah menuju sudut Norfolk yang lembab, dan sunyi Andrew kini hidup tanpa gelar, tanpa status, tanpa sekutu, dan tanpa kemewahan yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Setiap hari yang dingin hanya mempertebal rasa dendam di dalam dirinya. Sejak awal, ia selalu merasa diperlakukan tidak adil. Disalahkan atas dosa-dosa yang menurutnya hanyalah kesalahpahaman. Lalu dikucilkan oleh keluarga yang ingin secepat mungkin menjaga jarak darinya. Jika Sarah melepaskan tembakan pertama, reaksi Andrew tak akan tenang atau terukur. Balasannya akan keras, penuh amarah dan syarat dengan tuduhan. Jenis pengakuan yang hanya berani diucapkan oleh seseorang yang merasa dikhianati. Kisah tentang seberapa dekat Ghislaine Maxwell dengan lingkaran dalam kerajaan atau kesepakatan-kesepakatan lama yang pernah dibisikkan di ruangan-ruangan yang kini terkunci dan dilupakan bisa kembali ke permukaan. Terjebak di tengah baku tembak ini adalah Beatrice dan Eugenie yang selama bertahun-tahun dengan hati-hati membangun citra kebaikan, amal, dan kehangatan. Ketika orang tua mereka berubah menjadi pusat drama publik penuh tuduhan dan pengungkapan masa lalu, sang putri pun ikut diseret. Foto-foto pernikahan lama ditelaah ulang, hadiah keuangan dipertanyakan, dan momen-momen yang dulu tampak polos kini dicurigai. Para putri mungkin akan memohon agar orang tua mereka berhenti sebelum sisa terakhir nama keluarga benar-benar hangus. Namun permintaan jarang mampu memadamkan api setelah korek sudah dinyalakan. Raja Charles menyaksikan semuanya dari kejauhan, mungkin dengan campuran perasaan cemas dan secara diam-diam lega. Visi monarki yang lebih ramping dan terfokus pada keluarga Wales memang selalu menjadi arah yang ia inginkan. Meski tak pernah berharap bencana, runtuhnya kedamaian rapuh di Royal Lodge justru mendorong monarki semakin dekat ke bentuk institusi yang ia bayangkan. Sementara itu, publik menonton dengan ketertarikan yang nyaris demam. Media sosial menyala. Setiap rumor baru, pesan bocor, atau foto lama yang ditemukan kembali menjadi bahan bakar. Tagar yang muncul menolak mati, mengubah kejatuhan Royal Lodge menjadi tontonan global. Di tengah semua itu, bangunan itu sendiri berdiri kosong, namun jauh dari sunyi. Dinding-dindingnya telah menyerap bertahun-tahun bisikan, kunjungan larut malam, dan tanda tangan pada dokumen yang tak pernah dimaksudkan untuk dilihat publik. Taman-tamannya, terutama
masih menyimpan bayangan malam tahun 2006. Asap cerutu, tawa gugup, NDA yang berpindah tangan secara diam-diam, dan kepolosan yang berubah selamanya. Kini hanya satu pertanyaan yang tersisa, siapa yang akan berbicara lebih dulu? Semua tanda mengarah pada Sarah. Ia tak lagi memiliki apapun untuk dilindungi. Andrew akan menyusul, bukan dengan ketenangan, melainkan dengan kemarahan. Royal Lodge tidak akan menghilang secara perlahan dari sejarah. Ia akan meledak, dan siapapun yang menyaksikan akan merasakan panasnya.